dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilal ahyar min taibabil yasar Sayyidina Muhammadin Muqtar wa alil adhar wa sabil ahyar adadani amilahi wa yabdoli. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan dan Instagram Bang Haji Ridwan. Ya, pada malam ini live. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya santai dengan pakai kaos, ya, dan ingin menjelaskan masalah ilmu-ilmu Allah dan ilmu lain-lainnya. Ya, masalah ilmu Allah yang dalam firman Allah tadi yang saya katakan, yang abang katakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga banyak obat-obat di dalam Al-Quran. Di dalam kitab At-Tibbun Nabawi untuk pengobatan. Ya, seperti madu. Madu itu 1001 macam obat di dalam Al-Quran. Ya. Yang ayat tadi surat Al-Isra. Ya, itu firman Allah. Allah yang katakan langsung. Allah yang katakan langsung. Beliau, bukan beliau, Allah yang katakan firman Allah. Kalau kita tidak percaya dengan firman Allah sebagai umat muslim, berarti kita sudah menduakan Allah, sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kecil dikit-dikit lama-lama kita menjadi bukit, menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nerakanya paling bawah bersama pelacur dan lain-lain. Ya. Kalau kita menganggap diri kita paling hebat, ya, dan sombong, bahwa semua ilmu Allah itu hanya dengan ayat-ayat Allah itu hanya dengan hipnotis, ya, atau sulap, itu salah besar. Ya. Apabila mengobati orang dengan ayat Allah, terus dikatakan semuanya spiritual atau paranormal atau praktisi itu dibilang dengan menggunakan hipnotis, itu berarti bodoh. Orang itu bodoh, salah besar. Berarti Allah tidak adil. Berarti Allah tidak adil. Menciptakan Al-Quran atau firman Allah dan lain-lain. Karena di dunia ini yang harus kita ketahui, macam-macam ilmu-ilmu Allah. Ilmu dan ilmu adat. Atau ilmu leluhur. Makanya ilmu adat atau ilmu leluhur dan ilmu Allah, ya, ayat Allah, tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat pun, tetap ada. Adat budaya dan lain-lain. Jadi, abang ingin menjelaskan sedikit pertama ilmu al-hikmah. Atau yang disebut zaman dulu itu ilmu kontak. Tahun 80-85 disebut ilmu kontak. Ya. Atau ilmu sinlamba, saudara lahir batin. Al-hikmah itu nama. Ya. Dan juga ada dari kitab-kitabnya semua. Ya. Nah, lalu ilmu hikmah itu ada dua macam. Ada yang menyerang dengan amarah suci sempurna dan sadar. Ada bacaannya istighfar, sadar, selawat. Ada yang memang dengan nyambat. Nyambat itu kehadiran, manggil jin masuk ke badan untuk menyerang. Akhirnya tembak mental. Ada yang amarah sempurna dan sadar. Nah, sebetulnya gunanya apa sih?
pakai diserang, pakai latihan hikmahnya itu. Maksudnya, apakah orang ini yang sudah dibacakan ayat Allah diisi ke badannya itu dengan ayat-ayat Allah, apakah sudah masuk atau belum? Nah itu satu bukti dulu, satu contoh. Memang ada caranya, ada pelajarannya untuk menyerang. Makanya Abang tidak mengajarkan ilmu hikmah yang mental-mentalin orang. Ya. Makanya banyak yang protes. Ya kan? Memang Abang sudah nggak ngajarkan, sudah mental-mental itu sudah 15 tahun Abang nggak ngajarkan selama Abang di pemburu hantu. Dulu ngajar silat, Betawi, baru al-hikmah, baru tenaga dalam murni langsung seperti Merpati Putih, tahun 85, dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang dikatakan orang ilmu laduni, ya, Nurul Hikmah, ya, Al-Puket deh, Al-Hikmah dan lain-lain, itu dulu memang tenar, ya. Sekarang Abang mengajarkan bagaimana orang menjadi spiritual sejati dan tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng, dan tidak memakai yang lain-lainnya, trik sulap, ya kan, trik sulap, trik hipnotis dan lain-lain. Ada hipnotis yang menyembuhkan orang juga ada, ya kan. Kalau sulap itu hiburan sulap. Ya. Tapi terkadang ada oknum, ingat ya, katakannya oknum. Kalau dia berbuat salah, oknum dukun, oknum spiritual, paranormal, oknum pejabat yang korupsi, oknum katakan seperti itu. Karena tidak semua spiritual paranormal itu jelek, buruk di mata kalian atau kelakuannya. Ya kan? Tidak semuanya. Berarti oknum sebagian. Ada oknum pejabat yang korupsi seandainya. Kita harus katakan oknum. Bukan kita katakan seluruh pejabat korupsi. Tidak, itu tidak boleh seperti itu. Makanya harus ada tata bahasa. Tata bahasa yang baik, sopan santun, akhlak. Ya, kadang orang menjadi spiritual, menjadi pesulap, menjadi hipnotis, ya, tidak belajar, tidak pesantren, atau tidak belajar kitab fikih hukum-hukum Islam, yang mana sunnah, yang mana mubah, yang mana halal, yang mana haram, yang mana subhat, itu tidak belajar. Terkadang ada orang-orang seperti itu, oknum seperti itu. Makanya kita tidak boleh memukul rata, semua orang itu tidak baik. Contoh, seorang lelaki disakiti oleh perempuan. Oh, memang semua perempuan sama, semua lelaki sama nyakitin. Berarti bapak kita juga jelek dong. Berarti Rasulullah SAW juga jelek dong. Ibu kita, perempuan menyakiti kita, semua perempuan sama. Berarti ibu kita juga jahat dong. Atau Siti Khadijah, istri Rasulullah juga jahat dong. Tidak. Maka ada kata-kata, ada tata bahasa, ya, akhlak, sopan santun kita bicara. Gitu. Ya, jangan nanti mau mencari konten, mencari subscribe, mencari uang dari YouTube, silakan saja. Bagus, tapi ada tata bahasa yang baik. Gitu, ya. Untuk membuktikan keaslian dan kepalsuannya juga dengan tata bahasa yang baik. Kayak abang nengokin keris palsu, ya kan? Kayak abang bikin konten apa? Coba ambil bambu petuk palsu, sama yang dua tadi, yang kecil. Coba kayak gini, hati-hati bermain bambu petuk. Takut capek doang sana kemari nggak yang palsu, ya kan? Abang bikin konten, uang balik, uang gaib, uang gendam uang, itu udah omongan abang dari YouTube yang dulu. Malah dari zaman pemburu hantu tahun 2003 sudah abang bicara seperti ini yang palsu-palsu kan. Gitu. Jadi terus keris-keris yang banyak yang jual, kalau keris yang mahal juga ada ya, tapi jangan dipatahin, jangan dipengokin, dijual aja. Selain begitu. Ya, itu tadi ya.
salah satu contoh yang palsu-palsu. Ya, Abang katakan. Jadi di dalam YouTube Abang juga banyak yang Abang bicara. Ya. Memberitahu kepada khalayak ramai atau umum, kepada netizen dan lain-lain. Yang mana palsu, yang mana ini kan begitu. Ada agar orang tidak tertipu. Kayak main uang gendam uang, bisa dibikin dulu Abang tahun 900 satu rumah satu kamar ini bisa diambil, bisa dibelanjakan, tapi dalam 24 jam hilang. Ya, gendam uang, jangan percaya seperti yang di TV itu bohong. Yang lagi gempar sekarang ini bohong. Ya, itu bohong. Makanya Kanjeng Dimas ya mengeluarkan uang dari sininya semua itu sulap, semua permainan semua. Makanya dipenjara sekarang 15 tahun. Ya. Jadi itu banyakkan sulap, trik sulap atau gendam, ilmu gendam, pemindahan. Seperti Jala Sutra, ilmu Jala Sutra itu ada sarungnya. Kayak lampu patromak zaman dulu. Ya, itu bisa mindahin mobil, bisa mindahin barang-barang. Itu gendam namanya. Jadi jangan taunya sulap doang sama hipnotis atau trik aja. Kita juga harus tahu di dunia ini banyak macam ilmu-ilmu yang ada, ya ilmu budaya leluhur atau apa. Nah, jadi al-hikmah seperti itu. Al-hikmah itu sebenarnya bukan buat mental-mentalin orang doang, tapi orang yang nggak amarah, yang nggak emosi, yang tidak nyambat atau kesurupan atau ini, dia akan nempel. Makanya dulu Abang mengajarkan kalau dia belajar silat, belajar ilmu hikmah, dia harus belajar silat. Kalau orang itu nyerang kita belum emosi, belum nafsu, kita tangkisnya pakai silat. Gitu. Di emosi baru kita keluarkan ayat Allah. Dan ayat Allah, ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, atau apa, dan lain-lain. Itu, di penjelasannya itu, ilmu hikmah. Ya, atau disebut ilmu kontak. Yang sekarang ilmu macam-macam namanya ya, laduni, nur laduni, nur karomah, nur hikmah, macam-macam sekarang. Itu nama saja. Apalah itu sebuah nama, tapi di dalamnya itu semua ilmu hikmah. Ya tidak ada yang buat kaku atau apa, itu ilmu hikmah. Ya. Kalau laduni itu ilmu langsung dari Allah tanpa belajar, tanpa apa, terus bisa. Dia nggak bisa membaca Al-Quran, tapi Allah berikan kelebihan ilmu laduni sehingga bisa baca Al-Quran. Gitu. Ya. Orang yang tidak percaya dengan ilmu ayat-ayat Allah dan menyamaratakan semua, itu salah besar dan bodoh. Salah besar dan bodoh. Karena ilmu di dunia ini banyak sekali, banyak macamnya. Ya kan? Al-hikmah, tenaga dalam itu pernapasan kayak merpati putih. Seandainya tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nah, keras itu. Balok juga bakal patah istilahnya, gitu ya. Seandainya, gitu ya. Itu olahraganya juga ada seperti itu. Dan belajar ilmu teluh atau ya ilmu teluh, santet, itu juga ada pelajarannya. Ya. Makanya harus bisa bedakan. Ada oknum dukun, ada oknum spiritual yang menggunakan ya dengan sulap atau trik. Yaitu oknumnya saja, tidak semua orang. Gitu. Dan juga ilmu hipnotis dan sulap. Hipnotis mempengaruhi pikiran orang dengan kata-kata, dengan menarik nafas, langsung orang suruh tidur, suruh apa, mengikuti aja kan itu. Karena sudah menginginkan daya pikirannya, halusinasinya, sugestinya dijadikan. Dan sulap itu permainan. Ya kan? Ada orang yang bikin duit tuh kalau zaman dulu tuh tahun 80 orang keder karena sulap tuh belum ini banget, katanya jadi duit. Padahal pakai jempol-jempol palsu, jempol-jempolan palsu. Nah, taruh gitu kan, duitnya giniin. Jadi seperti itu. Jadi waspadalah dan hati-hati. Dan ilmu leluhur atau ilmu adat. Ya, ilmu adat leluhur itu
itu juga ada. Contohnya bacaan-bacaan dari leluhur atau ilmu adat, ya, seperti bacaan-bacaan untuk memelet wanita, ilmu pengasihan dan lain-lain banyak macam. Dan atau ilmu adat, ada ritual-ritual khusus pernikahan, dan lain-lain, ilmu adat, ya. Ada ilmu hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita mengaji, lalu kitab kuning, ya, ada kitab kuning di sini, kitab kuning ada di sini. Ilmu fikih atau ilmu hikmah ada juga, disebut hikmah, ya, itu macam-macam. Dan sekarang ada ilmu tasawuf juga. Ilmu tasawuf dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah. Ilmu antara kita dengan Allah dan ilmu syariatnya itu kita ilmu mengkaji diri, mencapai tingkatan tasawuf atau sufi kepada tingkatan para wali-wali Allah. Ya. Jadi ada sudah. Dan ilmu khodam. Khodam ada beberapa macam ilmu khodam. Khodam itu artinya bahasa Arab pembantu atau pendamping. Khodama pembantu perempuan. Ya. Dan ilmu khodam dari ayat Allah. Alif, ba, ta, sa. Alif aja Allah berikan. Itu khodam malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada jin korin yang di dalam Al-Quran dikatakan itu yang suka mengganggu di tubuh kita manusia. Ada lagi khodam jin muslim dan jin kafir. Kenapa ada jin muslim dan jin kafir? Pada saat Rasulullah SAW di Mekah, satu masjid di Mekah, beliau sedang membaca Al-Quran, didengarlah oleh jin. Sehingga lantunan qiraat Qurannya Rasulullah, subhanallah, sehingga jin itu tertarik, terharu dan masuk Islam. Makanya ada jin muslim. Itu ada kalau kalian yang pernah pergi, saudaraku pernah pergi umroh atau haji tahu ada masjid jin. Ada jin lagi, ada bangsa khodam, bangsa siluman. Ya, setan dan siluman hampir sama. Ya, itu kita harus tahu dan kita pelajari. Ya. Dulu juga abang belajar sulap dan hipnotis dari murid-murid yang datang kemari. Ini ada yang mau mengajarkan, oh begini asal tahu aja istilahnya. Ya. Dan pernah juga oknum-oknum, ya, yang menggunakan itu, ya, untuk meyakinkan kepada orang. Istilahnya, ya, kayak dulu tukang tipunya main harta karun, gendam uang Brazil, uang balik. Ya, itu salah satunya tukang tipunya abang. Salah satunya tukang tipunya abang tahun 85-91. Bermain sampai 97. Itu pernah. Sekarang tinggalkan semua. Kita mari sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa adanya aja kita ngobatin. Ya kan? Dengan keberkahan ayat Allah yang tadi, firman Allah tadi. Jadi jangan percaya lagi uang pindah uang, ya, permainan semua. Dan juga ada ilmu wafak. Ilmu wafak membantu seseorang di dalam kitab Mambausul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'arif Al-Kubro, Hajinatul Asro. Itu ada. Itu hanya syariat. Orang hidup itu syariat lahir dan batin. Bukan dia berzikir aja, usaha kagak mau, kerja nggak mau, sholat aja, bagaimana rezeki mau datang. Tetap ada usaha lahir dan batin. Berusaha tetap, harus. Kecuali kayak abang, memang sudah alhamdulillah 36 tahun, kerja sama Allah, ya di rumah aja. Ada yang belajar, ada pasien ya obatin, ada yang belajar ya bantu. Hanya abang mengajar,
ada yang bayar sedekah yayasan, ada yang gratis. Yang gratis di WhatsApp banyak yang abang kirimkan cara-caranya semua. Karena cara-caranya itu yang sulit. Ya. Orang bisa baca Al-Quran, belum tentu dia bisa mengobati orang kesurupan. Karena tidak tahu caranya. Tukang AC suruh ngobatin kesurupan, ya nggak bisa kalau nggak belajar. Kayak abang juga nggak bisa benerin AC kalau abang tidak belajar. Nah, disitulah kita harus bedakan. Mana oknum-oknum dukun spiritual yang palsu, dan yang benar-benar asli dan punya akte yayasan, akte berdiri, dan ada izin dan lain-lain. Ya, makanya pemburu Amgit Indonesia atau Yayasan Lestari dan Zikir Ridwan, ini akte notarisnya ini tahun 94. Ya. Ini tahun tahun 1995. Ini 1995 akte notaris. Kalau bisa di zoom ini tahunnya. Tahunnya di zoom tahun 95. Dimulainya Majlis Talim dan Zikir Ridwan. Tahun 85 abang sudah mengajar tapi belum punya akte notaris. Ya. Ini tahun 95 di bawah ini. Karena udah kecil ya. Nah ini tahun 95. Jadi 95 juga sudah mengobati orang dengan ayat-ayat Allah. Cuman ada juga yang pakai trik sulap juga ada. Oknum-oknumnya ada. Dan yang sekarang ini diperbarui tahun 2019. Ini akte notarisnya. Katanya. Oke. Ini akte notarisnya tahun 2019. Yayasan Majlis Talim dan Zikir Ridwan. Ini kan ada perubahan, ada 2 akte notarisnya. Ini ada 2 karena perubahan. Ada perubahan. Jadi ada 2 notaris. Jadi bukan ilegal. Ini legal, jadi bukan abal-abal. Bukan kaleng-kaleng. Ada Kemenkumhamnya juga seperti itu. Jadi murid-murid yang mau buka praktek, alhamdulillah yang luar negeri maupun dalam negeri, abang sudah jelaskan. Murni, jangan pakai hipnotis, pakai sulap-sulapan. Ya. Jangan pakai benda-benda begini-begini. Ayat Allah aja cukup. Karena ayat Allah itu dahsyat. Bisa nyebrang lautan. Bisa di mana saja. Nah, kalau lihat di Instagram abang, ya, atau di status WhatsApp, atau di Facebook, bisa dilihat. Yang sudah belajar, yang buka praktek. Jadi, nggak main-main. Tapi, kalau dibilang, ya, ada orang yang mengatakan bahwa semuanya spiritual itu memakai sulap atau trik atau hipnotis, itu salah besar dan bodoh. Salah besar dan bodoh. Ya. Apalagi kalau ada anak kecil yang ngomong begitu, yang belajarnya baru 1 guru, 2 guru, 3 guru, baru 5 guru gitu, belum 100 guru. Belum semuanya dipegang ini, ilmu tasawufnya, ilmu hadisnya, ilmu ruqyahnya, untuk membuktikan bagaimana, ilmu adatnya, ilmu silatnya, tenaga dalamnya, ilmu teluhnya belum belajar. Jadi jangan bicara mengecilkan orang atau mengecilkan spiritual, paranormal yang sombong, jadinya seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar bertanya kepada yang senior, ya gitu. Bertanya kepada yang senior. Kalau mau mencari konten nggak apa-apa, silakan aja. Tapi jangan memukul rata
kata-katanya itu ada sopan santun yang tidak memukul rata. Oh, saya membuka rahasia ini, rahasia bulu perindu, tidak ada yang asli. Benar, nggak salah. Abang juga banyak yang membuka keris palsu, keris ini yang asli bagaimana, yang bulu perindu yang asli yang bagaimana. Gitu kan? Nah, itu mani gajah juga banyak yang palsu, banyak banget ya. Nah, hati-hati mani gajah ada 2 alam, ada 1 alam, ada 3 alam ya kan. Nah, disitulah samurai juga, ada samurai palsu dan asli, banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan ya. Banyak mafianya, banyak pemainnya gitu ya. Itu istilahnya. Jadi berhati-hati ya, dan berhati-hati kita menjelaskan satu persatu itu harus tahu gitu ya. Ini saya sudah DM kepada pesulap Mela Marcel yang anak kecil itu, tapi tidak dibalas-balas, dan kepada adikku Bang Deddy Kobuser juga belum dibalas-balas. Saya DM, abang DM. Kalau inbox, kalau itu DM inboxnya itu ya DM IG ya, itu belum dibalas-balas gitu ya. Dan abang juga bikin konten juga menjelaskan. Kalau sekarang tidak ada balasannya. Tantangan abang, tantangin anak kecil sebenarnya nggak boleh. Anak kecil sebabnya bukan level gitu ya kan. Mestinya murid-murid abang itu yang nantangin gitu kan, jangan abang. Hanya begitu ya. Tapi ini untuk pelajaran agar kita tidak sombong kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyamaratakan bahwa lelaki itu tidak baik, sama semua, perempuan tidak baik, sama semua. Berarti Allah nggak adil dong. Gitu. Dan bukan dokter yang hebat, bukan spiritual, bukan sulap, bukan hipnotis yang hebat, tapi hanya Allah yang hebat, yang maha penyembuh di ayat tadi. Gitu. Ya, makanya usulap mana bisa nyembuhin orang kena guna-guna kena santet. Dokter juga nggak bisa. Berarti Allah berikan kena spiritual. Dibagi-bagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Ada yang ngomong, Bang, ilmu karomah gitu. Kok harus bayar mahar gitu. Ilmu karomah kalian tahu gak? Kamu tahu gak? Ilmu karomah itu ilmunya para wali. Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali karomah. Manusia biasa mauna. Abang bukan ilmu karomah, bukan abang dapat karomah dari Allah. Abang bukan wali. Abang ada juga wali murid, abang. Ya kan? Wali murid. Jadi itu. Jadi nggak ada yang hebat kecuali Allah. Ayat Allah yang jago. Itu aja udah. Mudah-mudahan banyak ini bermanfaat untuk kita semua pelajaran ya, agar kita berhati-hati berucap, berhati-hati dengan kelakuan kita juga gitu ya. Jangan kita sudah subscribe-nya sudah besar, sudah banyak, terus kita menjelekkan orang tuh secara langsung gitu ya kan. Berarti sudah menjatuhkan nama baik dan sudah menjatuhkan orang itu secara langsung, itu sudah sombong kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti itu. Banyak cara yang lain. Ya. Silakan. Lagi. Ya. Yang mau tanya silakan. Ada. Assalamualaikum Bang Haji. Kalau ilmu yang diamalkan cuma 5 kali aja dalam sehari gimana? Atau ilmu yang diamalkan cuma dalam 1 kali seminggu karena saking sibuknya bekerja? Dari Iwan Susanto. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, ada orang ngomong begini kok di komen. Nggak usah belajar. Baca aja sholawat. Mau zikir cukup. Ya. Terus kalau ada yang kena guna-guna, yang kena santet, ngobatinnya gimana? Ada orang kesurupan aja,
Dibacain Al-Quran aja, dibacain ayat kursi setan malah duduk, bacain ayat kursi malah duduk di kursi. Jadi walaupun kita baca Al-Quran, ya, terus di hati kita kosong, gampang bisa kena santet telu juga. Di salah satu pesantren dulu, anak abang masih umur 15 tahun, pesantren di Ciawi. Daerah Ciawi tidak perlu abang sebutkan. Itu 8 orang perempuan kesurupan. Yang ngobatin anak abang umur 15 tahun. Sekarang anak abang sudah sarjana Quran. Ya. Masih bisa ngobatin juga, tapi dia bergerak di bidang dakwah, ya, dan mengajar juga seperti itu. Jadi harus kita pahami, kalau tidak belajar, tidak ada bimbingan. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Waktu kita bisa baca Al-Quran, emang ada guru apa enggak? Kan ada gurunya yang mengajarkan, ada ustadznya yang mengajarkan alif, ba, ta, sa. Ya kan? Ada Jusama zaman dulu. Sekarang Iqra, kan sudah belajar. Makanya di YouTube abang, lihat YouTube abang semua ke bawah. Ada ilmu adat, ada ilmu Allah. Sekarang menggunakan ilmu Allah. Ayat-ayat Allah. Karena yakin, enul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Yang mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya. Hanya pada murid-murid abang nggak mau ngajarkan ilmu torikoh, pengajian diri, ilmu torikoh, ilmu tarekat, pengajian diri. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Allah tak sayang, maka Allah tak cinta dan tidak mendapatkan ridho Allah. Itu ada pelajarannya lagi. Gitu, ya. Ada yang komennya jelek, wah nggak usah belajar, cukup aja baca sholat sama sholawat. Ya bener, nggak salah. Cuman pas kena santet kesurupan, bingung ngobatinnya. Makanya di YouTube abang ada orang yang puasa, sering sholat, sering zikir, tapi kena santet telu juga. Kan begitu. Ya kan? Dari situlah kenapa. Kan gitu. Oke, lanjut. Sekarang lagi viral penggadakan uang dengan jenglot. Menurut Bang Haji gimana? Kan tadi abang sudah bilang, ya, itu mainan abang tahun 91, menggandakan uang. Dulu mah nggak usah pakai jenglot, dulu mah belum ada jenglot 91. Jenglotan tuh, main-mainan jenglot tuh baru keluar sekarang, tahun-tahun 2000-an, ya. 80-an, 90 nggak ada. Ya itu ilmu trik, atau ilmu sulap tuh, oknum dukun tuh, yang menggunakan trik sulap atau trik gendam, ilmu gendam. Itu salah, bohong itu. Abang berani taruhan, bohong. Karena tahu permainannya bagaimana, abang tahu banget. Gitu. Ya. Jadi itu jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Kan bukan sekarang aja. Dimas Kanjeng kan masuk penjara sekarang gara-gara gak ada uang seperti gitu kan. Gitu. Jadi jangan percaya ya dengan itu. Semua itu permainan. Itu baru dikatakan oknum dukun main sulap. Wah, itu atau main trik sulap. Tapi tidak main hipnotis. Nah, gitu ya. Paham ya? Semoga manfaat. Yang dari mana aja sebutkan, dari mana aja? Ya, dari Radar Hijrah Kolbi, Merauke, Papua hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah, Papua. Dari Cicite, Jambi hadir Bang. Alhamdulillah. Dari luar negeri ada Singapura, Malaysia, Brunei, Cina, Taiwan, Dari Korea. Ajib Prabu, Assalamualaikum Bang Haji. Pati. Sedulur Pati hadir. Pati itu, murid di Pati yang sudah buka praktek. Dari Safrati Mamal, ternyata nyimak Bang Haji. Bang Mamal, sehat selalu Mamal, terima kasih. Alhamdulillah Mamal belum tidur nih. Mudah-mudahan sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gitu. Karena kita mengingat Allah tuh tidak cukup cuman 5 waktu saja. Gitu ya. Sekarang ada pelajaran sedikit aja. Sehari
24 jam. Sehari 24 jam. Sholat 5 waktu, 5 kali 10, 50 menit. Berarti 23 jam 10 menit kemana kita? Apakah kita ingat Allah? Di dalam sholat itu namanya doa. Di dalam sholat itu doa dan zikir. Mengingat Allah. Apakah kita 23 jam 10 menit terus kita lupa kepada Allah? Si Abdul Qadir Al-Jailani itu aja. Aulia Kutub. Beliau berzikir setiap nafasnya mengingat kepada Allah 100.000 kali. Makanya di dalam Al-Quran itu ilmu-ilmu Allah itu sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Dari zaman Nabi Musa, laut terbelah dua. Nabi Ibrahim dibakar, nggak mempan. Rasulullah SAW pernah kena santet teluh. Rasulullah. Itu ada hadisnya. Tapi akhirnya tidak mempan. Ada sebagian ulama mengatakan kena sedikit, tapi nggak hilang. Ada yang mengatakan tidak mempan, tidak kena ke alis seperti air di daun talas. Ya. Jadi ilmu-ilmu Allah itu sudah dari zaman Nabi sudah ada. Maka di Arab pohonnya, di sini buahnya. Di sini Indonesia buahnya. Kalau kita mau mempelajari, barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Barang siapa yang belajar dengan Google, dengan YouTube tanpa guru, tanpa bimbingan, tanpa ijazah, sama juga belajar dengan setan. Makanya ada anak yatim abang yang belajar dengan YouTube, akhirnya kesurupan macan dulu, ya kan, akhirnya ibunya lagi sholat ditendang coba. Kan jadi salah, jadi sesat. Karena tidak ada bimbingan. Seperti itu. Sama juga kita belajar sulap, belajar hipnotis, kan juga ada bimbingan. Dan pakai bayar juga belajar sulap, hipnotis pakai bayar. Yang gratis kalau teman-teman aja. Ya, orang-orang tertentu aja. Gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi, itulah mau menjelaskan ini biar paham nih, yang belum tahu jadi tahu, yang tahu jadi lebih tahu, yang bodoh jadi pintar, yang pintar tambah pintar. Jadi harus bisa membedakan ilmu-ilmu Allah dan ilmu-ilmu adat. Nah, dukun juga artinya apa, harus ada. Dukun itu kan jelek karena di Al-Quran itu Firaun mempunyai dukun sihirnya melawan Nabi Musa. Di zaman sekarang, di zaman nenek moyang kita, itu namanya rusak sampai sekarang karena dukun santet, dukun teluh, kan begitu. Padahal ada dukun beranak, dukun sunat, dukun patah tulang, kan begitu. Kalau orang jatuh naik motor patah tulang, patah tangannya, yuk kita bawa ke dukun patah tulang tuh, dianu. Gitu ngomong itu loh. Mungkin sebelum kamu lahir kali. Ya, tahun 80, 85. Seperti itu lah. Dia harus bisa bagaimana kita dikasih akal dan pikiran dan hati ya, untuk mempelajari atau mengetahui, nggak asal cuap-cuap doang, tong kosong bunyi nyaring, ya kan? Ilmu psikologis belajar juga kita, ya kan? Intelijensi juga kita belajar, banyak sekali ilmu-ilmu Allah itu. Yang mau jadi tukang kue, belajar tukang bikin kue. Nah, begitu. Ada pelajaran di semua. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya. Dari Syahril. Ya. Membaca sholawat, tapi melawan dukun settingan. Bagaimana tanggapan Bang Haji? Tanggapan abang gampang aja. Membaca sholawat, terus melawan dukun settingan. Sekarang abang balik nanya. Kalau itu merugikan buat kamu, gak usah ditonton. Ya. Dan itu urusan mereka dengan Allah. Urusan mereka dengan Allah. Ya, urusan mereka dengan Allah. Karena apa? Yang punya surga neraka bukan kita. Anggap aja hiburan. Sekarang bioskop kurang film-film drama kumbara yang terbuang. Film-film setan, film-film ini, anggap aja itu hiburan. Ya kan? Masalah sholawat, itu sholawat dia dapat pahala.
dapat pahala dia baca sholawat. Barang sholawat itu bebas, dibaca di mana saja sholawat. Hebatnya sholawat, dasar sholawat. Apabila kita membaca sholawat, pahalanya 10 kali. 10 kali balasan dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacanya boleh di mana saja dan kapan saja. Nah, terus dia settingan bikin film itu kelakuan dia dengan Allah. Oknum. Nah, begitu. Paham ya? Jadi harus ada kata-kata oknum. Begitu. Sekarang kalau kamu bilang pejabat korupsi semua, waduh, bisa kamu ditangkap kamu. Tidak semua pejabat itu korupsi. Tidak semua polisi, jaksa itu tidak benar. Itu oknum. Saya ditangkap kamu. Karena abang dari keluarga polisi juga, keluarga TNI juga. Gitu loh. Itu ya. Ibu abang nikah sama polisi. Nikah yang kedua kali itu dengan polisi ibu abang. Kalau TNI dari keluarga bapak, TNI dari keluarga bapak. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Bang, mau nanya. Maunya VIP bisa untuk kasyaf, Bang? Asal. Bisa untuk apa kasar? Bang, maunya VIP. Mau belajar VIP. Iya, untuk kasyaf. Bisa, Bang? Untuk kasyaf, tingkatan kasyaf itu beda. Tingkatan kasyaf itu kamu mesti belajar ya toriko atau tarekat untuk kasyaf. Itu untuk belajar itu. Ya, jadi syariat itu ilmu pengobatan, syariat ya. Ilmu fikih, hukum Islam dan lain-lain itu syariat. Torikonya beda lagi, nanti naik tingkat lagi. Itu naik tingkat lagi. Itu ilmu pengenalan diri, itu mengkaji diri. Makanya banyak orang yang baca Quran yang jago, pinter, mengaji tapi tidak mengkaji. Gitu loh. Nah gitu. Ya kan? Jadi nggak tahu deh kalau pesulap merah tuh, yang anak kecil itu dia bisa baca Quran nggak gitu kan. Terus belajar fikih nggak hukum Islam. Ya ada sopan santun dan akhlak ada di situ kan. Atau agama Islam atau bukan, abang nggak tahu deh tuh. Gitu ya. Nah, tapi kalau belajar, berarti di situ ada firman Allah yang abang katakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba. Berarti ayat Allah itu sangat dahsyat. Ya, apalagi kita baca, kita pelajari. Untuk kebaikan diri kita sendiri, keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama. Karena yang kita bawa mati 3. Yang kita bawa mati bukan ilmu sulap, ilmu hipnotis, ilmu kedokteran, ilmu spiritual, bukan. 3 yang kita bawa mati. Amal ibadah. Maksudnya apa? Beramal sedekah, bayar zakat, dan lain-lain. Ibadah, sholat, zikir. Kan 3 macam yang kita bawa. Kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Kalau kita ajarkan sulap kepada orang untuk hiburan, jadi pahala. Tapi kalau untuk bohongin orang, jadi dosa. Itu kelakuan namanya. Kelakuannya. Ilmu yang manfaat. Ajarin orang bikin kue. Akhirnya jadi tukang kue, dagang buat ngasih makanan istri. Itu yang manfaat. Ajarin orang ilmu hikmah, pengobatan dengan ayat-ayat Allah dan sholawat. Digunakan mengobati orang. Itu juga pahala, mengalir terus pahalanya. Kepada kita, ke dalam kubur kita. Ilmu yang manfaat. Ilmu komputer, ilmu apa aja. Terus ketiga, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita, insya Allah kita diampunkan dosa, bisa masuk surganya Allah. Atau anak yatim yang soleh dan soleha. Itu yang 3 yang kita bawa mati. Ingat itu. Ya, jadi sekali lagi bukan ilmu sulap, bukan ilmu sihir, bukan ilmu hipnotis, ilmu kedokteran dan lain-lain. Bukan. Tapi 3 ini yang manfaat enggak? Ya, lanjut. Ya. Di Instagram ada yang nanya nggak? Ya, ada yang Gantian nanya kalau dari Instagram nih Bang. Yang hadir coba sebutin.
Yang hadir dari Kikumbang ke anak salam dari Cirebon Bang Haji. Waalaikumsalam. Di Gumilar. Dari YouTube yang hadir luar negeri siapa aja? Ada Nah, Satria ada. Akilas dari Jogja hadir. Ya, Jogja. Ya Satria. Salam santun Mekah Al Mukarrom hadir. Wah, kalem. Mudah-mudahan doain biar abang bisa pergi umroh lagi, haji ya sudah bisa pergi umroh, bisa ketemu di sana ya, dan mudah-mudahan Mekah, kita doakan juga Mekah dan Madinah COVID-19 ini cepat hilang ya. Memang 2022 ini sudah hilang semua ya, dan sudah dibuka lagi untuk orang umroh dan haji, karena bisa mendoakan di situ, mendoakan kita dan semuanya ya, muslimin muslimat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kayak ada hadir mana lagi loh. Ini sebutin coba yang di YouTube dulu. Ini kayak bakar buhur nih, buhur cerucut, ya ada buhur lidi, ada kayu garu. Enggak ya, kalau orang yang nggak tahu, orang awam disangkanya manggil jin, manggil setan. Padahal ini sunnah Nabi, wangi-wangian. Karena dulu abang mengaji tahun 85 itu ngaji, kata guru ngaji bakar kayu garu. Itu ada hadisnya. Ya. Tapi guru bercanda menjawabnya, selain ada hadis bahwa biar yang ngaji Quran atau ngaji kitab kuning fikih, biar kalau yang keteknya bau jadi wangi gitu. Jadi nggak ngantuk. Gitu. Dan sunnah Nabi itu senang wangi-wangian. Gitu. Makanya di Arab dulu tidak ada minyak wangi, adanya kayu-kayu bakaran yang dibakar, taruh di ini dibakar, taruh di keteknya, di ini belum ada minyak wangi, begitu di bawah kasur yang pengantin baru dari Arab itu begitu. Ya. Hanya sunnah Nabi. Kan kalau yang nggak tahu bakal mau manggil jin, manggil ini gitu kan. Ya kalau dia mau manggil jin pakai gitu nih terserah juga dia. Gitu. Ya. Ada di luar lagi. Assalamualaikum Bang. Mau tanya bedanya dimasukin dalam mediator ada dua. Dalam mediator tersebut ada jin tubuh mediator dan ada yang ditarik untuk masuk ke dalam mediatornya. Mohon penjelasan ya, itu mediumisasi bukan mediator ya. Kalau zaman pemburuan itu namanya mediumisasi. Mediumisasi itu ya memasukkan sebetulnya abang tanya kepada guru-guru ngaji juga, itu tidak boleh memasukkan jin, memanggil jin masukin ke badan orang. Makanya ilmu hikmah itu ada dua macam ya, yang katanya ilmu laduni lah apa gitu, itu ada dua macam. Ada yang nyerang pakai emosi, amarah, sempurna dan salah. Ada yang pakai jin, kayak kuda lumping. Ada murid abang ketua kuda lumping. Ada dua orang. Masukin jin, masukin setan ke badannya, makan beling, makan ini. Ya itu, ya sulap juga ada makan beling. Ngatanya belingnya beling kue. Beling dibikin kayak kue, jadi digigit. Juga makan pakunya dari kue. Biar digigit bisa makan sulap gitu. Ada sulap seperti itu. Darah-darahan juga ada, macam-macam kan dijual di online. Nah itu sulap. Kalau kuda lumping yang kesurupan bener-beneran setan yang masuk. Itu sebetulnya mediumisasi itu tidak boleh. Karena badan manusia dijadikan kurungan setan. Yang mana dulu ada murid abang kuliah. Pas dia kuliah belajarlah itu. Sehingga murid abang itu kalau lagi kuliah kesurupan. Ya entar lagi naik bis kesurupan. Jadi badannya jadikan kurungan setan. Itu hati-hati sekali. Ya, pelajaran itu hati sekali. Maka abang tidak mengajarkan itu. Kalau saya mau belajar mediumisasi, enggak, abang nggak mau. Gitu. Ya, belajar gendam, ini enggak mau. Kalau mau menjadi spiritual, ngobatin orang. Itu aja kalau mau. Kalau enggak usah. Itu aja, masih belajar. Oke? Bang, yang jual di Instagram potong ya. Bang, yang jualan batu cincin di online terus ada embel-embel kekebalan itu gimana, Bang? Ya. Begini.
Kayak abang jual gelang, ada ilmu hodamnya, ada ilmu batu juga, ada seandainya nih. Dagang seperti itu, sah-sah saja, Nabi aja dagang kok. Rasulullah SAW dagang Nabi. Tapi ada ilmu hodam ini, ya sekarang kalau kita percaya boleh. Kita percaya boleh, yakin tidak boleh, yakin tetap kepada Allah. Terus dia mau isi benar begini, gini, ya buktikan saja. Itu kan namanya kelakuan. Nggak taunya bohong, ini berarti oknum dukun bohong, oknum spiritual yang dagangnya bohong. Itu begitu. Ya kan? Paham ya? Jadi, kalau percaya boleh, tak yakin nggak boleh. Ya abang jual gelang Nagasari, Tasbih Nagasari ada hodamnya. Ya karena kita belajar ilmu hodam, karena belajar kita isi, belajar ilmu hikmah ya kita isi. Buktinya nanti bagaimana? Nanti ada yang melihat, ada yang merasakan, ada yang bisa buat ngobatin orang juga. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ayat Allah. Kalau abang pribadi, rahasianya itu ayat Allah sebenarnya. Dan tawasul, dan ayat Allah. Nggak tahu kalau orang oknum lain ya, oknum dukun atau spiritual yang mengisi pakai apa, abang nggak tahu, itu aja. Walaupun tahu, abang nggak mau tahu, itu aja. Walaupun tahu nggak mau tahu, tahu tapi nggak mau tahu, gitu aja. Bang Haji, saya mau tanya bonus Ada yang nggak yang nanya? Dari Instagram belum ada. Cuma yang ada Anoy Daling. Salam dari orang Purbalingga, Bang Haji. Oh ya, alhamdulillah. Ya, lanjut. ya bonus ilmu hodam gelang tasbih sama Bang Haji, tasbihnya sama atau berbeda bonusnya Bang? Sama aja. Tapi kebanyakan yang belajar VIP itu sama abang ya. Jadi ini ilmu hikmah, ini buat pengobatan begini. Ya. Dan kalau ilmu hodam beda dengan ilmu hikmahnya. Ilmu hodam ya hodam, ilmu hikmah. Dan itu ada kunci-kunci rahasia yang abang berikan. Tidak ada abang buka di YouTube ini atau di Instagram ini. Ya, karena ada rahasia-rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Yang abang belajar, capek puasanya, capek tirakatnya, kan begitu. Makanya ilmu hodam itu banyak. Yang abang kasih ilmu hodam Islam nih, caranya begini. Langsung dijasakan namanya kan seperti itu. Gitu. Ya. Ada yang bertanya sama abang, bang ini benar gak ya bang? Orang beli batu 50.000, hadiahnya bonusnya ilmu hodam. Ya abang ketawa aja. Abang bilang, enak banget dagangnya ya. Abang bilang, gitu. Enak banget dagangnya, ngomongnya terlalu tinggi. Istilahnya begitu. Dan begitu. Ya abang bilang, beli aja kalau kamu percaya. Yakin tetap kepada Allah. Coba. Benar apa enggak? Ntar alasannya apa lagi? Kalau hodamnya nggak ada, ini yang nggak ada, kan begitu. Kalau abang testimoninya banyak yang sering abang keluarkan di Facebook atau di Instagram tuh di ininya ya, gitu. Atau di status WhatsApp abang kan gitu. Jadi ya nggak main-main gitu. Ya, lanjut. Assalamualaikum Bang Haji, mohon sedikit penjelasannya mengenai pagar diri untuk melindungi dari serangan jahat. Ya, penjelasan atau ijazah? Penjelasan berarti ya. Ya kan, kadang-kadang penjelasan kan. Penjelasan. Jadi untuk membagari diri kita, sama kayak orang komen kemarin, banyak di komen di abang. Baca aja sholawat. Ya, baca aja sholawat dan zikir juga bisa memegari badan. Betul banget. Betul banget, itu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita mau jadi seperti mau batin orang, diri kita dari silangan guna-guna, teluh, istri, keluarga, orang lain. Nah berarti belajar menjadi spiritual. Kalau cuman beli barang terus baca ini atau suruh baca aja doa, zikir, sama sholawat, benar, betul sekali. Tapi buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Itu, ya kan? Nah kalau ada kan yang belajar sama abang, dia ada yang untuk diri sendiri, keluarga, karena dia kerja di kantor, kerja di bank, karena kerja di mana, karena dia dagang, untuk dirinya sendiri.
dagangnya dia kena santet mulut telu, atau kerja di kantor kena telu santet saingan. Nah sekarang dia buat dirinya sendiri dan keluarga, silakan. Ada lagi yang belajar memang sudah jadi spiritual, terus menambah ilmu lagi, menambah pengetahuan lagi, ya kan? Terus dia untuk menolong orang, nggak salah, itu bagus, bagus sekali. Jadi ilmu dia manfaat sampai ke dalam kubur abang nanti mengalir terus, kan begitu, ya kan? Ntar ngomong dulu, bentar ya. Yang dari luar, yang dari dalam negeri, luar negeri yang hadir coba Ya. sebutkan nih, minum dulu abang, bismillah. Mana tadi tuh? Ya dari Ahmad Aspi. Hadir Bang, Andi dari Hadramut Yaman. Ya Allah, Al-Rumut, ya Habib, akhlal wasalam ya Habibi, doakum ya Habib, hamba yang doib, zalim, hina, fakir, pendosa di mata Allah, ya Habib, Hadramut Yaman, subhanallah. Guru-guru abang, banyak yang lulusan Yaman. Salah satunya beliau Habib Salim bin Jindan, yang Habib Salim bin Jindan yang baru ya, Habib Salim bin Jindan yang ini, yang wali Allah, dengan wali Allah Habib Salim bin Jindan. Ini Habib Abdurrahman Kuitang. Coba asot yang atas, yang paling atas Al-Walid, Al-Habib Abdurrahman, Ya, dapat ya tuh. Bukit Duri, ya alhamdulillah. Ini juga Wansehan, dulu abang. Ini juga ada satu lagi nih, Habib Umar bin Yahya Pamuragan Cirebon. Itu Toriko Sadatain, putih semua. Itu yang kalau kita belajar Toriko. Jadi banyak murid-murid guru-guru abang, bukan murid guru-guru abang yang habaib. Murid pun yang habaib juga ada. Yang Habib juga ada murid. Dari tahun 90. Sekarang sudah buka praktek. Ngobatin dan kerja. Gitu ya. Jadi, subhanallah, saya abang salah satu murid dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos Bekasi, keramat cucu dari keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muksin Al-Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Nah, itu yang mengijazakan ya ini kitabnya nih, kitab Sabilul Muhtadin nih. Kitab Sabilul Muhtadin ini kitab. Ini tahun 93. Jadi abang berguru tahun 91, di ijazah ini baru 93, 2 tahun setelah belajar. Dan dites kesabaran. Tes kesabaran. Makanya di dalam ini ada untuk pengobatan apa saja dengan ayat-ayat Allah. Ya ini tulisannya kitab gundul. Ya, kita harus belajar lagi dengan satu guru. Ya. Jadi mengambil lagi dengan satu guru, dengan guru abang Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos. Beliau juga cucu dari keramat Empang Bogor. Ya, Al-Habib Ahmad masih hidup sekarang. Alhamdulillah, semoga abang panjang umur, sehat, ya bisa meneruskan perjuangan menolong orang, mengajar kitab, mengajar ngaji dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi situlah satu riwayat. Nah, makanya kalau orang yang dulunya tidak belajar pesantren atau ngaji atau mengkaji, ya jadinya ngaco. Itu. Makanya yang dikatakan oleh pesulap merah, anak kecil, pesulap merah, itu benar. Ada benarnya sebetulnya. Ada benarnya, cuman ngomongnya agak sombong dikit. Jadi banyak yang protes ke abang, bang, gimana itu bang? Ini biarin aja, ntar abang nasihatin, kan. Gitu. Jadi membongkar rahasia ini, enggak silakan. Abang juga membongkar rahasia-rahasia kok. Ada yang nggak mau bulu perindu tuh abang udah ngomong duluan kalau masalah bulu perindu itu palsu, udah mau masalah bambu petuk, ya masalah mani gajah, gitu. Mani gajah yang asli kalau mau lihat boleh bayar 50 juta ngeliat doang. Itu bukan sulap, bukan trik, ya di mangkok atau korek api jarak 1 meter, jarak 1 cm begini ngikut, betul. Ini ngikut yang asli. Ini bukan trik. Terus di mangkok ya di atasnya. Kedua di luar mangkok tetap ngikut. Nah itu dua alam namanya. Gitu. Ada mani gajah yang asli, ada. Kamera 5 yang asli anti cukur, ada yang asli. Cuma pakai hodam memang. Begitu. Coba bahas untuk sulap merah.
ya. Sulap merah Marcel, kamu coba bahas tentang money gajah yang asli atau yang palsu, yang mana gitu. Itu trik sulap atau bukan? Kamu bongkar coba. Kamu bikin bagus tuh. Kalau itu dibilang sulap sihir, sulap atau trik, ya itu bagus tuh. Bagus. Tapi live, kalau bisa live, jangan editan, gitu. Jangan editan, live, langsung live tuh. Jadi nggak ada benang, nggak ada apa gitu. Itu dibikin sulap juga bisa dibikin sulap. Money gajah palsu atau asli atau apa bisa dibikin sulap, bisa, gitu. Dia nggak pakai benang yang sulap-sulapan itu, yang tipis kecil. Ini kan korek api ditarik begini, ya kan? Korek api ditarik gini, ada yang narik. Nah ini yang di atas pegangin gini, yang ini pegang gini. Nah ini ditariknya sama benang, palanya nih. Benang sulapan ada yang paling halus tuh, tariknya gini, ya kan? Bisa, gitu. Itu juga harus hati-hati, gitu ya. Dan abang main di barang-barang gaib, memang dulu 2008 tester dari Malaysia, main barang-barang gaib, ya dicukur, samurai itu tahun 91, menjadi tester tahun 2008 setelah abang pulang dari Malaysia, gitu. Ada buktinya, bukan ngomong gede doang. Jadi apa? Tester surat dari akte notaris dari si pembeli bayar nggak ada, nggak ngomong gitu doang di situ. Ada buktinya, pengambil ini. Ya, ini buktinya. Ini Malaysia ada 7 Agustus 2008. Ini masih amplopnya dari Malaysia. Ini udah simpanan abang, ada alamatnya. Dan ini dari Malaysia bikin perjanjian masalah tokek atau gecko. Nih, katanya pembelinya bohong. Nih, bikin materai apa? Ya. Nah ini. Jadi biar paham nih yang menjadi tester atau yang baru main barang-barang gaib, nanti cukur lah, samurai lah. Ya, nah ini ada kartu namanya, abang cabut dulu, ada fotonya, ada di sini ada fotonya di sini, ada ini abang tutup, oke, ya. Dan ini di mana bukti tanda asli dari Malaysia, asli notaris Malaysia nih. Bedanya ini kalau notaris Malaysia. Ya, perhatikan, materainya ada di atas, tanda tangannya ada di bawah stempelnya. Coba kamu kalau orang pernah ke Malaysia atau pengacara Malaysia pasti tahu, ini bukan palsu, bukan bohong, gitu. Nah ini tester yang benar seperti ini, harus ada siapa pembelinya, gitu. Ya kan bayarnya siapa, harus ada notaris. Betul katanya Bang Haji. Hah? Betul katanya. Siapa di Malaysia yang ngomong? Ada dapat 1 juta ringgit, batu 5 dijual makcik. Betul katanya. Ya. Itu dari Malaysia yang ngomong. Ya, dari Sabina Nia Baby. Ya, ini akte notarisnya, ya bener gak gitu. Jadi nggak main-main. Jadi kalau main dunia persilatan, ya dunia pengamen, dunia mafia, abang udah ngejalanin tahun 85, 91, tahun 2003 baru jadi pemburu hantu, berhenti. Jadi mafia, jadi pemain, jadi pengamen, ngebohongin orang, nipu orang, ya kan? Salah dicukur lah, salah apa? Kalau ada pembeli, masih ada pembeli Singapura, Malaysia masih ada bang untuk anti cukur, ya, untuk anti cukur, untuk batu lipan buat judi. Anti cukur kalau ada yang punya merah 5 asli, bawa kemari. Kalau kuat 1 kali tes sama abang, rambutnya putus 1 kali, gagal. Kalau 1 kali abang tes itu rambut nggak putus, hasil. Kita bawa ke Malaysia, ke Singapura. Gitu. Tiket dibiayain ke Malaysia, tiket dibiayain.
Harganya bisa 10 triliun. 10 triliun. Gitu. Bang Haji berarti bisa ya kalau ada barang gaib yang mau dihibahkan mau ya Bang Haji ya? Boleh, bisa. Barusan abang ngomong. Boleh. Jadi kalau anti cukur, abang tes sekali aja. Nanti langsung kita videoin, kita kirim ke Malaysia. Malaysia oke, terima. Abang, kita berangkat. Dikasih tiket untuk 2 orang. Malaysia masih, Singapura juga masih. Ya, tapi melalui abang dulu. Berarti namanya kita ngetes kita tarung. Ilmu Allah, ilmu khodam, gabung tuh tarung. Gitu. Ya. Kalau semua barang-barang klinik itu bisa berguna karena hodam, terus kenapa orang-orang harus nyari merah delima? Barang-barang itu kan cuma sebagai media. Kalau cuma mau khasiat setannya, kenapa nggak masukin aja setan ke batu bata? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi orang itu ada kolektor. Kayak keris ada hodamnya dari zaman itu leluhur. Ada yang kosong, ada yang tidak, ada yang mainan. Gitu ya. Nah, pembeli itu membeli khasiat sebetulnya. Membeli khasiat. Makanya harga MM-an. Ada membeli khasiatnya. Misalnya pentol korek api, bisa anti cukur. Jadi beli. Kalau bisa dibuktikan. Nyebrang laut. Kayaknya dibeli sama Malaysia atau Singapura atau luar negeri lah. Ya. Karena sifat manusia beda-beda. Kalau dia udah orang kaya, udah apa, kamu belum pernah ke tempat kolektor keris, kolektor apa. Ya kan kayak abang kemarin kan di mana di Cirebon tuh, kolektor pedang. Ya Padepokan Golok Nusantara. Yayasan Padepokan Golok Nusantara. Golok semua satu rumah di atas. Karena hobi, dibeli. Sampai pernah tertipu beli di online, katanya barangnya nggak asli, gitu loh, paham nggak? Jadi itu hobi-hobian orang, suka-suka orang dia punya duit, ya kan? Nggak masalah, ya. Oke, lanjut. Ya. Bang, tapi kalau setan di luar negeri apakah sama akan takut dibaca ayat suci Al-Quran? Bisa. Di luar negeri bisa. Di Malaysia, Singapura abang ngobatin, di Brunei abang ngobatin orang yang kena santet, di Arab Saudi juga abang ngobatin orang yang kena santet teluk. Setiap negara ini asapnya nih batu. Setiap negara, setiap daerah ada gitu. Ada ilmu hitam santetnya gitu, ada. Biasanya digunakan siapa Bang Haji untuk anti cukur ya? Termasuk merah delima, kok mahal sekali? Ya, ini berarti yang bertanya ini masih anak kecil, belum tahu pengalaman, ya. Yang bertanya nggak apa-apa, bagus, abang demen kok, ya. Kenapa kok harganya mahal? Mahal gitu. sekali, iya. Mahal sekali. Kalau dulu zaman abang yang di Malaysia ini masih 50M tahun 2008. Sekarang emas udah berapa? Ya kan? Ya abang bilang tadi, orang udah kebanyakan duit. Orang udah kebanyakan uang. Tapi pembelinya di Jakarta itu jarang. Ada yang bisa, ada yang punya, tapi diam-diam saja. Gitu loh. Itu untuk menjaga. Ya kalau orang punya duit sekarang banyak, dia lebih percaya dengan hodam daripada ayat Allah. Ya kan? Silakan. Itu urusan dia dengan Allah. Silakan. Kalau abang percaya, yakin dengan ayat Allah. Percaya sama manusia, yakin sama Allah. Percaya sama manusia, hablum minanas. Yakin kepada Allah, hablum minallah. Itu ya. Abang kalau ada duit mau beli, abang juga buat koleksi. Kan gitu. Namanya duitnya kelebihan banyak. Bangun pesantren, bangun panti asuhan anak yatim, bangun masjid. Kan gitu. Pengen kalau abang. Ya, lanjut. Ada pertanyaan mana? Ada Popo Di Kakak. Instagram.
Ada Popo Kakak. Ya. Assalamualaikum ayahku, saya selalu panjang umur. Alhamdulillah, amin, amin, sama-sama. Barokah, selalu diberikan nikmat Sama-sama, amin. sama Allah. Ada Irfan Amatir. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau belajar VIP untuk pengobatan tapi umur masih 16 tahun gimana? 16 tahun bisa. Anak abang dulu 15 tahun sudah ngobatin orang di pesantren yang surban 8 perempuan. Dan sekarang yang belajar VIP ini yang paling terkecil umur 15 tahun. Ya ada tukang mie, ada buka warteg, ada kerja di bank, ada kerja di kantor, ada manajer, ya macam-macam. Gitu loh. Ada TKI, TKW, ada gitu ya yang belajar. Ya. Kenapa kok ada yang ngomong, kok pakai bayar? Ada yang gratis, ada yang gratis, ada yang gratis, ada. Gitu. Kenapa bayar ya? Abang mesti bayar wifi, mesti sedekah mana yatim abang. Pakai apa dong? Pakai daun. Bayar listrik, pakai apa dong? Gitu. Orang-orang mengijazakan, ya istilahnya bisa 500.000 atau 200.000 kalau gratis. Nah, bisa terbukti nggak menjadi spiritual, di paranormal? Gitu. Bisa ngobatin nggak kan gitu? Itu udah murah meriah. Abang dulu berguru ke sana dari Ciawi sampai Garut, Banten, udah dari Cirebon sampai Banyumas, Banyuwangi, Magelang, Situbondo, Bondowoso sampai ke Bali. Pakai tenaga lahir batin, pakai darah, pakai uang gitu. Walaupun gurunya nggak minta uang, bawa tetap aja. Kita nggak enak bawa kopi, bawa rokok, bawa beras, belum ongkosnya, kan begitu, ya? Ya lanjut. Ya. Saya mau tanya Bang, yang mahar ilmunya Bang Haji, itu keilmuannya penyembuhan atau pengobatan aja? Apa keseluruhan ilmu yang Abang miliki Abang turunkan atau pilih salah satu Bang? Begini, hati-hati bicara. Yang maha penyembuh Allah. Makanya firman Allah tadi itu ayat Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Oh, jadi ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Bukan penyembuh. Manusia bukan penyembuh, dokter bukan penyembuh. Kalau manusia penyembuh, dokter yang hebat, penyembuh juga nggak meninggal. Ibu abang, bapak abang nggak meninggal. Paham ya? Jadi abang mengajarkan mengobati orang. Yang maha penyembuh Allah. Ya, dan membuka mata batin. Banyak deh yang diajarkan, banyak sebetulnya, banyak. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada, kesian. Jadi ini. Tadinya abang pikir mau 1 jam aja. Gitu ya, yang nonton berapa? 100. Ada Muhammad Taufik hadir dari Singapura. Motor ke Singapura ya, alhamdulillah murid dari Singapura. Ada dari Singapura sudah ngobatin orang juga, syukur. Terus apalagi itu, alhamdulillah. Ya. Ya. 1.000 yang nonton 1.000. 100. 100 ya, alhamdulillah. Tapi ada klaimnya ngobatin pakai ilmu Allah. Tapi ujung-ujungnya nyuruh kodam jin juga. Kalau Bang Haji sendiri gimana? Tapi jawab jujur ya Bang. Demi Allah, demi Rasulullah. Udah, Bang jawab nih ya sekarang. Ini kitab sih bukan Quran ya. Ada Quran di atas. Demi Allah, demi Rasulullah, abang mengobati orang yang ruqyah. Ya, itu tidak pakai jin. Ngapain pakai jin? Bodoh amat kita pakai jin. Kita makhluk lebih sempurna kok dibanding makhluk lain ciptaan Allah. Setan, jin, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita makhluk yang lebih sempurna manusia, tapi di mata Allah kita tidak ada yang sempurna. Ngapain kita pakai jin? Demi Allah, demi Rasulullah, abang nggak pakai jin. Abang murni pakai ayat-ayat Allah dan sholawat. Tapi asal tahu caranya. Makanya belajar sama abang itu dikasih tahu cara-caranya. Oh, saya tahu kue. Bisa nggak bikin kue? Ya nggak bisa. Orang nggak tahu caranya. Ya kan? Nah disitulah. Ingat ya, abang udah bersumpah. Gitu. Di dalam abang
pakai jin pakai enggak. Ngapain pakai jin lo? Ngapain orang? Sekarang orang yang kesurupan pakai jin contohnya. Orang kesurupan, kena guna-guna jin itu yang diperintahkan. Ilmu teluk atau orang kesurupan. Jin yang masuk. Jin fasik atau jin kafir. Nyantet orang, menurut orang. Terus kita pakai jin. Kita pakai hodam jin. Seandainya jinnya itu pangkatnya yang kita obatin ini, jin itu ada pangkat-pangkatnya, ada raja, ada prajurit. Yang kesurupan, jenderal, jebol kita. Makanya ada teman abang yang ngobatin, junior abang muntah darah. Ngobatin orang muntah darah, dia sedih, berbalik. Nah disitulah yang abang ajarkan dengan murni ayat-ayat Allah dan sholawat. Oke ya, paham ya? Jujur kan? Jujur. Kalau enggak, celaka. Abang dan anak abang celaka. Ayo. Atau kamu yang celaka. Bukan nyumpahin enggak. Abang ngomong apa adanya. Kalau jujur ya jujur. Gitu. Lagi, di IG ada yang mau tanya enggak? Belum ada lagi. Ya. Di ini apa? Masih. Oke, lanjut saya dulu. Ya semoga manfaat aja, ya kan? Lanjut. Bang Haji, ada nggak susuk apa jimat buat kita tidak merasa capek saat kerja? Apa kegebalan tapi nggak ada pantangannya? Nggak ada. Emang nggak ada. Cuman ada ayat yang memang agar kita angkat berat, kuat, nggak capek. Ada ayat Allah. Dari Asmaul Husna ada, dari ayat Al-Quran ada. Itu aja. Dari Rizky Fajar Nasution, guru Bang Haji siapa aja Bang? Gini, kalau diucapkan mungkin astagfirullahaladzim, bukan sombong, 50 guru lebih. 50 guru lebih, termasuk guru santet, teluh, juga ada, guru ngaji, fikih, hukum Islam, guru tasawuf juga ada, campur tuh 50 lebih. Belum juga belajar dari kitab-kitabnya. Tuh ya. Jadi, yang belajar dengan abang sama juga belajar dari 50 guru abang. Gitu. Ada nama-namanya, ada abang catat-catat namanya semua di buku, ada alamatnya di mana, ini di mana tuh ada. Gitu ya. Jadi jadi tidak 1, 2, 3 orang, 5 orang doang. Makanya abang bisa menjawab begini selama menjadi spiritual 36 tahun sampai detik ini, alhamdulillah. Dan tidak akan berubah sampai mati, tetap abang menjadi spiritual atau menolong orang, atau praktisi lah. Sampai nanti sampai mati pun tetap abang. Gitu. Abang Haji. Karena lebih banyak kebaikannya daripada mudorotnya. Banyak kan orang ngomongnya dukun, wah dasar dukun, dasar ini sadar lu tobat. Abang mau ketawa lah, ya Allah. Suruh sadar dan tobat dirinya sendiri, nggak sadar-sadar, nggak tobat-tobat, masih main cewek, judi, minum. Kita lagi zikir sama Allah nih, sekarang sambil ngomong sambil zikir. Yang ngatain abang begitu abang ketawa doang, makanya ada doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang sirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, jahat kepada hamba ya Allah. Jadikan dia sadar dan tobat. Kalau dia tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Bisa Al-Fatihah. Itu aja. Karena mereka nggak kenal abang. Ngomongnya cuma berani di komen doang. Coba ketemu dong. Kalau laki-laki gentleman, jantan, bukan banji kaleng, datang ketemu sini. Abang apa ya? Abang mau gimana? Ada riwayat abang. Buka YouTube abang. Ada riwayat abang itu. Abang datang ke guru ngaji abang, datang ke sini, ke guru ngaji ke ini. Gitu loh, ke guru silat, ke ini. Gitu, guru hikmah. Ini nanti abang akan bikin lagi. Karena abang sibuk ngajar aja. Pengen keliling-keliling lagi nih. Guru-guru abang nih, guru dulu ngajarin Ngausorof, ngajarin fikih, hukum Islam, nih yang ngajarin hikmah. Gitu. Ya. Lagi. Bang Haji, bedanya hijab nasor sama hijab bukhari apa? Dan hijab nasor apakah bisa buat ngilangin santet? Bisa. Hijab nasar bisa ngilangin santet.
dan keselamatan bisa. Dan kalau hijab-hijab itu dulu abang gunakan pakai hijab Nasr, hijab Syekh Abdul Qadir Jalani, hijab Imam Nawawi, itu banyak hijab ya. Hijab Syekh Abdul Qadir Jalani, cuman karena bacanya panjang, jadi kata guru, waktu abang ngobatin orang kesurupan diketawain, wan, ya ngobatin kesurupan pakai hijab, pakai ini semua, tapi bayinya enggak. Kelamaan kan keburu mati tuh orang kesurupan, kan capek orang kesurupan. Bukan nggak boleh, boleh, tapi cari yang lebih singkat daripada punya samurai panjang, lebih baik punya golok pendek tapi tajam, udah gitu istilahnya. Cepat gitu, lebih cepat pengobatannya gitu, itulah istilahnya. Bang Haji, bisa nggak buka mata zohir seseorang dengan ilmu hikmahnya yang abang ajarkan? Ya, insya Allah bisa. Kalau abang bilang pasti, nggak boleh ngomong pasti, karena yang maha pasti itu Allah. Oh pasti baik, pasti sembuh, pasti dapat duit besok, pasti nggak boleh. Karena yang maha pasti itu Allah. Manusia hanya insya Allah, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu, atau apabila Allah kehendaki, itu saja. Karena yang maha pasti Allah. Dalam ilmu tasawuf yang maha pasti itu Allah. Karena Allah tidak mungkin ingkar janji. Karena Allah yang maha pasti. Dan Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha adil dan lain-lain semua. Seperti itu. Untuk perbanyak sholawat saat kondisi apapun tetap bersolawat. Apa bisa menghilangkan guna-guna? Maaf, bukan nggak yakin bang. Cuma meminta penjelasan abang. Gini, orang membaca sholawat di mana saja itu bisa penangkal dari telusan, bisa. Makanya kehebatan sholawat, kehebatan ayat Allah bisa. Asalkan dibaca istiqomah terus menerus, di jalanan terus menerus, istiqomah terus menerus. Ya, istiqomah bisa saja. Jangan kita baca sholawat, hati kita kosong lamun, masuk jin, masuk terus santet, gitu. Bisa. Bang mau tanya, belajar ilmu karomah apa harus ke pondok dulu bang? Apa bisa di rumah belajar sendiri? Abang tidak mengajarkan ilmu karomah. Abang tidak mengajarkan ilmu karomah. Jangan salah paham ya. Yang mendapatkan karomah itu hanya para wali, para nabi, mukjizat, manusia biasa, maunah. Abang mengajar ilmu al-hikmah, ilmu hikmah untuk pengobatan. Ya jarak jauh bisa, datang pun bisa. Itu saja. Pengobatan dan lain-lain lah. Ya. Tapi di rumah Bang Haji masih banyak pusaka-pusaka yang ada hodamnya tuh. Gimana tuh? Ya, Nah, nggak buat apa itu kegunaan hodam-hodam itu? Bukan Bang Haji bilang hanya pakai ilmu Allah. Ya, ilmu hodam-hodam yang di sini, saya ada ilmu hodam, biarin aja. Orang abang hobi dari pusaka-pusaka juga hobi. Ada yang palsu bang pengoknya, asli bang simpan buat hobi. Tapi abang tidak suruh gunakan. Hah? Tidak abang suruh nyari duit. Buat pajangan ya. Jadi anggap aja kita punya motor, punya mobil ya, bersihin. Itu aja kalau kotor. Jadi buat pajangan sama abang. Hobi. Ya. Karena abang udah bilang tadi, ngobatin orang abang nggak pakai ilmu hodam. Gitu. Dari Kevin, Assalamualaikum Bang Haji. Apa sih tenaga dalam yang sebenarnya Bang? Tenaga dalam yang sebenarnya itu makanya mesti bisa bedakan ilmu hikmah bukan tenaga dalam. Yang mental-mental itu bukan tenaga dalam namanya. Gitu. Kalau dulu ilmu hikmah, ilmu silamba, saudara lain pada ilmu kontak tahun 80-an gitu. Tenaga dalam itu kayak merpati putih, pernapasan gitu. Tenaga dalam. Makanya kadang-kadang orang salah ngomong sih. Ya, salah ngerti karena nggak mau bertanya. Atau yang menjelaskannya bodoh gitu. Ya lanjut. Ada Zaki Alam Raya Serpong. Bang Haji, guru mohon doa bimbingan, arahan dan pantauannya. Ya amin. Tetap zikir, tetap ingat Allah, tetap bersolawat. Ya. Untuk menjaga diri kita dari serangan-serangan musuh, yang musuh kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan.
saling mendoakan ya. Terus Bang Haji, untuk pengobatan di makam atau di punden gitu dibolehkan apa tidak sebenarnya? pengobatan di makam. Ya kalau pengobatan kalau kita ziarah ke makam wali Allah, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Gitu ya. Karena kita mendoakan dan minta karomahnya dari para awliya Allah, dan hakikatnya atas izin Allah, sah-sah saja. Itu kalau orang-orang yang di luar seperti orang-orang Wahabi ya, seperti orang yang lain mungkin ya maulid nggak boleh, ya maulid nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh, tahlilan nggak boleh. Kan beda-beda mazhab, beda-beda pengertian. Silakan saja. Sama juga gini, orang sholat pakai baca kunut sama nggak pakai, terus kita ributin. Ya udah ketinggalan zaman namanya. Ketinggalan zaman. Udah bukan lagi ngurusin begituan gitu. Karena ilmu, kan abang bilang tadi, cara-cara ilmu Allah tuh banyak macam kalau kita belajar gitu. Ya kan? Bang Haji, apa sih khasiat susuk merah delima yang sebenarnya? Bukan susu merah delima ya. Kalau merah delima ya merah delima. Ya, macam-macam, ada 40 macam khasiat, anti cukur dan lain-lain. Susu merah delima ya itu buat aura, daya pikat, daya tarik itu susu merah delima. Susu namanya aja merah delima gitu. Batunya batu merah delima. Tapi bukan merah delima yang anti cukur, beda lagi gitu. Bang Haji, apa benar kantong macan itu benar bisa pindah tempat bagi yang pemakainya? Ya, jadi banyak kantong macan palsu yang abang pernah katakan itu di YouTube. Abang ini kantong macan palsu, ya abang juga punya kantong macan palsu, gitu ya. Selama abang jadi tester, selama dari dulu sekarang belum pernah ketemu kantong macan yang asli, Itu hanya katanya. Abang udah kesana kemari, itu bohong, nggak ada. Kebanyakan yang palsu, ya, yang palsu kantongnya gitu tuh, ya. Belinya murah, 10.000 dapat. Nah, dijual oleh oknum-oknum dukun, oknum spiritual, dibilangnya asli. Nah ini, itu hati-hati. Jangan sampai tertipu. Ada yang pernah beli 5 juta, bilang kantong macan asli, waduh itu udah nipu dong namanya. Gitu. Jadi jangan bilang seperti itu. Gitu loh. Ya kan? Apa adanya aja bicara kan gitu. Ya lanjut. Selama 36 tahun belum pernah ngelihat yang kantong macan asli, menjadi tester juga belum, karena itu kalau benar ada itu harganya 10 triliun kalau benar. Dan sekarang nggak ada, jadi tester capek, akhirnya nggak dapat duit. Bang Haji mau nanya, kenapa kok sering marah? Apakah itu keturunan atau gimana? Manusia ada waktunya marah, ada waktunya sabar. Kalau marah itu untuk kebaikan ya nggak masalah. Ya kadang nih punya ada murid nih udah bebel banget, stres lagi, disuruhnya salam dulu gitu. Marah ketoknya digetok. Zaman dulu kalau orang ngaji ini baca alif batasa, bukan alif-alifan tuh alif bohong gitu. Salah diketok-tok kalau dulu abang ngaji begitu di pesantren atau dulu di sama guru-guru ngaji gitu. Itu marah guru ya. Ya marah yang bagaimana? Marah karena sayang gitu. Ada lagi. Bang Haji, setiap berzikir di kepala seperti ada yang bergerak atau berdenyut. Itu kenapa ya Bang? Kalau kadang kita lagi konsentrasi zikir terus ada berdiri, ya itu nggak masalah ya. Karena kita terlalu konsentrasi ya. Terus juga mungkin habis zikirnya kita belum makan, terus lapar jadi nut-nutan palanya bisa aja. Bisa aja itu seperti itu. Karena kita tegang atau konsentrasi. Kayak abang sekarang lagi zikir nih, tapi perut abang nut-nutan nih, berarti lapar perut abang nih. Nah itu, memang udah waktunya makan malam, lapar. Nah, itu. Bang Haji, batu badar besi fungsinya apa? Ya badar besi kalau zaman dulu itu bisa untuk kekebalan, kekuatannya. Kalau memang yang asli.
banyak yang palsu. Itu kalau ilmu adat, ya ilmu hodam atau ilmu adat. Tuh, jadi ini bisa saja ada badal besi kalau dulu itu, tapi jarang sekali. Ya. Ada yang hadir dari Samudra Pasai, Aceh, hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Salam kenal dari Kemandoran Bang Haji. Nah, Kemandoran Jakarta Barat. Salam kenal juga. Alhamdulillah. Bang Haji minta ijazah sholawat. Ya. Salawat Maulana ya Maulana itu yang abang amalkan dari tahun 95. Ini kitabnya. 95 ya, ini kitabnya. Ini udah solasian nih, udah solasi. Ini juga solasi karena udah terlalu tua. 95. Soalnya cuma segini doang bacanya. Tapi abang suruh anak abang yang sarjana Quran untuk dibuat bahasa Arab, bahasa Indonesia dan artinya. Nanti WhatsApp abang aja, WhatsApp abang di 08128 94 kali 68. Insya Allah abang ijazahkan. Banyak yang minta abang sholawat, abang ijazahkan. Itu banyak. Ijazah langsung, nggak ada silsilahnya jadi. Itu. Kalau belajar dengan YouTube doang, nggak ada silsilah, nggak ada ijazah, itu bahaya. Gitu. Gitu aja. Ada Genstan Nathan, Omatan, Channel, hadir Bang Haji, Cilengsi. Ya, Kang Atan. Jangan lupa itu apa jual beli tokeknya. Jangan lupa kasih kabar. Geko. Jual tokek atau geko kan barangnya ada kelihatan gitu. Bang Haji gimana caranya melepas ilmu hitam yang ada di tubuh? Ya. Kalau kamu bisa sendiri, silakan. Kamu baca Al-Ikhlas 7 kali tahan napas di air, dari ayat kursi 3 kali tahan napas di air buat mandi dan minum. Lakukan selama 1 minggu atau 3 hari. Kalau muntah, keluar itu semua insya Allah. Atau datang kemari malam Jumat untuk diruqyah sama abang. Untuk diruqyah oleh murid-murid abang, datang malam Jumat. Menggunakan ilmu-ilmu yang dulu bekas kita jawara atau ilmu hitam atau apalah gitu ya. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Hipnotis itu ilmu hitam bukan Bang? Bukan. Hipnotis, sulap dan hipnotis itu bukan ilmu hitam. Psikolog kan? Psikolog. Tapi kalau digunakan untuk menghipnotis orang, akhirnya uang orang hilang, uang orang diambil, emasnya diambil, itu menjadi kejahatan. Hipnotis ya hipnotis, kejahatan ya kejahatan kelakuannya, hipnotis ilmunya, itu bedanya. Makanya abang nggak ngajarin hipnotis lagi tahun 91, 90. Kenapa? Karena murid abang ngajarin hipnotis, pas dia ke pasar, ngatonya dia ada ibu-ibu dia hipnotis, emasnya apa keambil semua, laporlah kira-kira udah jarak dia kabur jarak 10 menit, sadar itu ibu, langsung lapor polisi, akhirnya di Polres Timur dulu, ya, akhirnya belajar di mana kamu? Ini. Belajar sama Bang Haji gitu. Udah abang dipanggil jadi saksi, ya agak abang gebugin sekalian murid abang, menginjak-injak gitu. Orang belajar untuk ngobatin orang, bukan untuk kebaikan tapi malah untuk keburukan gitu. Nah setelah abang trauma, akhirnya nggak ngajar lagi hipnotis. Gendam juga nggak mau abang ngajarin gendam, gitu, nggak mau. Kita disalahgunakan. Dengan sekarang ngajarin pengobatan aja, spiritual sejati, paranormal atau praktisi, gitu loh. Ya, yang real aja lah. Udah capek jadi mafia dukun, mafia spiritual, udah capek jadi pemain, tukang tipu, udah capek udah. Nah, udah tinggal kita udah bawa tanah istilahnya kan, calon mati camat, kita tinggal tobatnya aja sekarang gitu. Ya. Bang, kalau manfaat puasa mutih itu apa Bang? Puasa mutih itu dalam ilmu adat.
Di dalam hukum Islam, di dalam ilmu Allah tidak ada puasa muti sebetulnya. Tapi boleh gak kita gunakan? Boleh, asalkan puasa muti dengan sholat. Nasi putih sekepel, air putih segelas, itu boleh aja. Sah-sah saja. Asalkan yang dibaca juga ayat Allah, ya, muti, ya kan, sholat, silakan. Yang nggak boleh kan puasa muti nggak sholat, itu beda lagi ilmunya. Walaupun itu ilmu adat, dicampur dengan ilmu Islam, ayat Allah. Dengan dia muti tapi bacanya sholawat, dan bacanya ayat Allah, Asmaul Husna, dan lain-lain, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Jadi kalau ada yang sekarang ini mengatakan ada pesugihan putih, pesugihan hitam, itu salah, itu cuma perkataan aja, pesugihan hitam, pesugihan putih. Yang namanya pesugihan itu udah salah, kata-katanya aja udah salah, pesugihan, gitu. Bukan itu. Dari Muhaimin Dafa, Bang Haji, saya mau nanya. Ada teman saya sering diganggu jin, kiriman, dan sering muntah darah karena sihir. Sudah diruqyah tapi balik lagi. Apakah bisa minta tolong pagar diri jarak jauh lewat Bang Haji? Ya, kalau bisa jarak jauh itu dikhawatirkan kekuatannya masih kurang, dikhawatirkan ya. Tapi orang itu harus juga diberikan sholawat, diberikan bacaan untuk mengunci diri dia sendiri. Nah, banyak yang belajar sama abang yang adiknya kena telu, bapaknya, ibunya, saudara kena telu, istrinya, makanya dia belajar sama abang. Biar paham, biar bisa mengobati keluarga, orang lain, saudara, dan bisa gitu ya. Makanya kambuh lagi kayak begitu karena tidak belajar dan tidak kasih tahu kunci-kunci rahasianya atau penguncian dari spiritual itu tidak kuat begitu ya. Dan dianya juga orangnya juga tidak bersolawat atau berzikir begitu. Diobatin udah selesai gitu. Makanya nggak bakal kenal lagi. Ya, lanjut. Yang hadir ada Bobi Hasan dari Kembangan, Bang Haji. Ya, Ada Duni Kusuma, salam kenal dari Lombok. Alhamdulillah, salam kenal kembali, semoga manfaat. Ada Muhammad Dahlan, hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Oke, itu aja. Ya, abang rasa cukup karena abang menjelaskan orang ini ya bahwa intinya itu kita harus tahu mana ilmu Allah, ayat dari ayat Allah, mana ilmu sulap, mana ilmu trik, mana ilmu hipnotis, ya mana ilmu hadis, mana ilmu tasawuf. Makanya para ulama ada beberapa macam. Ya, ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli tafsir Quran, ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli hikmah. Nah, abang di bidang hikmah, ya, tapi bukan kiai, bukan ulama abang. Ada ulama ahli falakiyah, ada ulama ahli kitab kuning dan lain-lain gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin, ya. Jadi apabila ingin belajar VFI, silakan nanti ada di deskripsi abang di 081289468. Semoga manfaat ya. Jadi kita harus tahu ada oknum-oknum spiritual, ada oknum-oknum dukun, ada oknum-oknum yang lain-lain dan lain-lain. Oknum-oknum semuanya oknum. Ya kalau di bahasa itu oknum ya. Gitu. Oke. Itu saja. Wabillahi taufiq hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib solusi masalah Anda. Yayasan Maestad dan Zikir Ariduan. Allahu Akbar.